Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Babiken. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu DM dari kalian. Ini DM dari Kak Anissa Cahya Kusuma. Jadi bunyinya, Assalamualaikum kakak, maaf mengganggu waktunya. Boleh request nggak, minta tolong dibuatkan konten tentang kisi-kisi SKB Asli Paris yang materinya ini kak. Jadi materinya itu adalah materi pokok dalam surat dari Menpan. Terus saya balas nih, ya kak, thank you ya sarannya. Iya, saya sudah punya file suratnya kak, stay terus ya. Jadi karena ada DM dari Kak Anissa tadi, saya berinisiatif untuk membuat konten ini, mengulas lebih banyak tentang materi pokok Asli Paris terampil dan referensi belajarnya kalau misalnya kita lihat dari materi pokok ini. Jadi sebenarnya materi-materi apa sih yang bisa dijabarkan dari materi pokok ini agar kalian tuh lebih terarah lagi teman-teman. Jadi mungkin konten kali ini bakalan kita pecah menjadi 2 part karena ini akan panjang kalau misalnya dijabarkan, walaupun cuma dijabarkan inti-intinya, tapi ini cukup panjang ya teman-teman. Jadi mohon maaf, ini bisa jadi 2 part. Dan yuk, tanpa kita lama-lama lagi, kalian jangan lupa buat support dulu Babiken biar kita tetap semangat. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Kalian juga bisa DM ke Instagramnya Babiken, kalian bisa follow dan DM ke situ ya teman-teman. Kalian ingin kita bikin konten apa? Ini adalah materi pokok yang tercantum pada surat dari Menpan. Ini nomornya B-7.M.SM.01.00/2020. Halnya materi pokok seleksi kompetensi bidang SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS TA 2019. Jadi kita mau bahas tentang Asli Paris terampil dari materi pokok ini teman-teman. Jadi Asli Paris terampil ini terdapat pada nomor 20. Kita bisa lihat dari materi pokoknya kemampuan umum, peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. Jadi menurut aku ini kan masih kayak clue-nya, masih bener-bener clue kan. Coba kita bedah satu-satu biar kalian tuh bisa lebih banyak referensinya untuk disiapkan ya teman-teman. Ini murni saran dari aku sih ya. Kan kita nggak pernah tahu itu keluar apa enggak, itu kan masih rahasia Tuhan ya teman-teman. Jadi kita lebih baik berusaha biar kalian punya banyak referensi. Jadi kalau yang kemampuan umum ini kan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. Jadi yang paling utama dari undang-undang tentang kearsipan itu tentunya yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan teman-teman. Itu benar-benar undang-undang pokok banget tentang kearsipan. Jadi kalian tuh harus sempetin baca, walaupun memang kan itu banyak banget halamannya. Kalian harus tetap semangat untuk membaca secara detail pasal demi pasalnya teman-teman, untuk memahami apa itu kearsipan yang sebenarnya. Terus ada PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi ada peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 43 teman-teman, menjelaskan tentang pelaksanaannya tuh bagaimana, dirinci lagi. Jadi kalian juga wajib mempelajari PP nomor 28. Pokoknya kalau misalnya kalian benar-benar kuliah di arsip, kalian udah nggak asing dengan 2 peraturan ini. Ini benar-benar kayak panduan pokok banget kita dalam kuliah teman-teman. Sampai kita itu pasti udah punya hard copy-nya dibawa untuk setiap kuliah. Siapa tahu perlu kan, tinggal buka. Terus ada peraturan undang-undang tambahan yang mungkin bisa kalian pelajari untuk referensi tambahan belajar. Misalnya seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa sih hubungannya arsip dengan informasi publik? Jadi arsip merupakan salah satu sumber juga teman-teman, sumber informasi. Jadi kalau misalnya arsip udah diolah dan bisa menjadi
informasi itu apakah dia itu terbuka untuk publik atau tertutup oleh publik. Kalian bisa pelajari lebih lanjut bagaimana sih tata cara keterbukaan informasi publik itu sendiri pada Undang-Undang Nomor 14. Terus ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Untuk apa sih kita belajar UU ITE? Karena arsip itu nggak cuma kertas, teman-teman. Arsip itu bisa arsip digital atau arsip elektronik, di mana itu diatur dalam UU ITE ini. Jadi kalian bisa mempelajari Undang-Undang ITE. Selain peraturan-peraturan di atas, kalian juga bisa mencari peraturan-peraturan yang lain yang mungkin bisa match dengan kearsipan, teman-teman. Atau kalian bisa juga mempelajari peraturan-peraturan yang tentang kearsipan dari instansi-instansi yang kalian daftar. Itu nggak ada salahnya juga untuk tambahan belajar, teman-teman. Terus selanjutnya yaitu ada kemampuan khusus, dimana di dalam video ini saya ingin membahas 2 poin aja. Berarti yang pertama, pengelolaan arsip dinamis, pengurusan surat, dan tata naskah dinas. Yang pertama ini kita bahas tentang pengurusan suratnya. Jadi pengurusan surat itu adalah prosedur pengurusan surat masuk dan surat keluar, teman-teman. Surat sendiri itu merupakan sarana komunikasi kedinasan resmi antar instansi untuk berkoordinasi, untuk memberitahu dan sebagainya. Pokoknya itu kayak semacam koordinasi secara resmi dengan media surat, teman-teman. Media kertas, baik itu surat itu hard copy maupun soft copy. Terus dari pengurusan surat ini kalian bisa mempelajari sistem pengurusan surat. Jadi ada berbagai macam sistem pengurusan surat, teman-teman. Yang pertama ada sistem agenda, terus ada sistem pola baru atau kartu kendali. Yang ketiga ada sistem takah atau tata naskah. Jadi kalian bisa pelajari apa itu sistem-sistem tersebut. Kalian bisa cari di internet, itu banyak banget. Kalian bisa pelajari itu. Terus habis itu juga dari tata naskah dinasnya. Tata naskah dinasnya itu adalah pengaturan tentang jenis, format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah. Jadi tata naskah dinas ini berfungsi sebagai, kalau menurut Neng Sinta ya, tata naskah dinas itu berfungsi sebagai identitas dari sebuah instansi, teman-teman. Jadi masing-masing instansi itu tata naskahnya bisa berbeda-beda, dan tujuannya ini untuk autentikasi sebuah arsip. Ini autentik nggak sih? Oh, ini autentik nggak sih dari instansi A gitu kan? Jadi memang ini tujuannya untuk pengamanan naskah sendiri. Misalnya nih, format tata naskah tiap instansi kan berbeda-beda. Misalnya ditemukan sebuah arsip, ini valid nggak sih, ini autentik nggak sih, ditanyakanlah kepada instansi tersebut. Pasti gampang memvalidasinya kalau misalnya udah ada pedoman tata naskahnya. Oh iya, ini benar-benar arsip yang dikeluarkan oleh instansi kami gitu. Jadi ada semacam keamanannya identitas sebuah instansi lah, teman-teman. Terus dari tata naskah ini kita bisa belajar macam-macam dari surat dinas. Misalnya kayak ada memo, nota dinas, surat undangan, surat tugas, surat keterangan, dan lain-lain. Itu tujuannya untuk apa, terus tata naskahnya bagaimana, kalian bisa pelajari itu. Terus ada bentuk-bentuk surat resmi juga. Misalnya ada bentuk lurus penuh atau full block, terus dan macam-macam lainnya, ada jenisnya, kalian bisa cari. Terus juga ada bagian surat atau struktur surat. Misalnya ada kepala surat, yaitu ada kop suratnya dan sebagainya macamnya, sampai ada yang paling bawah itu tanda tangan. Itu kalian bisa pelajari, teman-teman. Terus biasanya setiap instansi itu punya pedoman yang berbeda-beda untuk tata naskahnya. Jadi tata naskah ini sebuah karakteristik yang berbeda-beda, teman-teman. Gak bisa disamakan semua instansi. Jadi memang ada peraturan-peraturan sendiri yang dikeluarkan oleh instansi-instansi untuk mengatur tata naskah dinasnya. Nomor 2, ada pengelolaan arsip dinamis, yaitu pemberkasan arsip. Jadi ini hanya ngomongin arsip dinamis. Arsip dinamis itu ada dibagi ada 2, teman-teman, aktif dan inaktifnya. Jadi kalian bisa mempelajari tentang sistem pemberkasan arsip atau sistem klasifikasi arsip. Itu ada banyak, kalian bisa lihat. Misalnya kayak klasifikasi menurut nomor, ada alfabetik, geografi, dan lain-lain. Kalian bisa pelajari sendiri itu.
Terus ada penyimpanan arsip dinamis aktif dan inaktif, itu peralatan dan medianya butuh apa aja. Misalnya dinamis aktif, dia perlu hanging map, ada guide, ada kartu tunjuk silang dan sebagainya, kalian bisa pelajari. Dan inaktif misalnya butuh roll opek, butuh box arsip dan sebagainya, kalian bisa pelajari. Terus kalian juga bisa belajar tentang standar record center. Record center itu adalah sebuah ruangan untuk menyimpan arsip inaktif khusus ya teman-teman. Itu ada standarnya, kalian bisa belajar itu standarnya itu apa aja. Dari perka Andri itu ada standarnya teman-teman, nanti mungkin saya bisa tulis peraturannya di kolom deskripsi teman-teman. Terus ada rekonstruksi arsip dinamis inaktif. Rekonstruksi ini untuk arsip-arsip dinamis inaktif yang berantakan. Itu gimana sih caranya? Ada lah teman-teman, itu banyak banget langkahnya, kalian bisa cari. Terus ada pemindahan arsip dari dinamis aktif ke inaktif, ke record centersnya, itu ada tata caranya. Terus ada penyerahan arsip inaktif ke lembaga kearsipan. Jadi setelah inaktif, dia itu kalau misalnya berpotensi untuk statis, dia diserahkan ke lembaga kearsipan ya teman-teman, bukan dipindahkan tapi diserahkan. Kalian juga bisa pelajari tentang penyusutan arsip, dimana penyusutan arsip itu butuh apa aja, usul musnah lah, ada JRA-nya dan sebagainya, kalian bisa pelajari itu. Terus ada pemeliharaan arsip dinamis aktif dan inaktifnya tuh apa aja yang bisa dilakuin untuk pemeliharaannya teman-teman, kalian bisa pelajari itu juga. Kalau misalnya saya jabarin satu-satu itu bener-bener panjang banget ya teman-teman, jadi ini cuma poin-poinnya aja. Jadi itu rekomendasi atau saran materi yang bisa kalian pelajari. Kalau misalnya ada tambahan materi lagi yang bisa masuk ke yang tadi pengurusan surat, TND dan pemberkasan, kalian bisa komen di bawah ini ya. Siapa tahu saya ketinggalan, ada materi yang saya lupa belum saya masukkan, kalian bisa komen, tambahin di kolom komentar di bawah ini biar kita belajar bersama ya. Terus habis itu kalau misalnya ada yang ingin, kalau misalnya saya ada salah kata atau kalian ingin kasih saran apa, boleh banget, kita terbuka banget. Kalian bisa komen, di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Semoga kalian calon arsiparis dan calon pranata kearsipan di instansi manapun yang kalian daftar, semoga kalian bisa lulus dan kita bisa menjadi rekan kerja. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.